Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Manopo, stambuk F551-19042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas dan objek pada C#. Baiklah, di sini sudah ada codingan tentang kelas. Perhatikan bahwa kelas mobil berada di dalam namespace belajar 1 setingkat dengan kelas program dalam hal level kurung kurawalnya. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini kita telah melakukan proses abstraksi. Pada kelas mobil di atas, kecepatan, bensin, posisi, dan nama adalah fields. Sedangkan percepat, maju, dan isi bensin adalah metode. Baik, selanjutnya kita masuk kepada objek. Nah, di sini ada codingan. Ketika kita membuat suatu objek dari suatu kelas, kita mendapatkan sebuah member dari kelas tersebut. Kita dapat mengakses member kelas tersebut dengan mengetikkan titik dan nama member yang bersangkutan. Sebagai contoh, kita tuliskan seperti codingan yang sudah tertera di sini. Program di atas akan menampilkan baris kosong, 0, Ferrari, dan 3000. Baris pertama kosong dan baris kedua bernilai 0 karena nilai default string dan integer. Perlu diingat bahwa tidak baik untuk menggunakan variabel file nama dan bensin. Tanpa menginisialisasinya, akan tetapi program di atas hanyalah contoh. Inilah yang disukai dari objek. Kita cukup menuliskan new mobil satu kali dan di dalam objek tersebut kita sudah mendapatkan semua yang kita definisikan di dalam kelas mobil. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya di sini Isnaini Mutia, stambuk F551-19048 akan menjelaskan tentang kelas member dan konstruktor. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan jelaskan adalah penjelasan tentang kelas. Memang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, tetapi saya di sini mau memperjelas lagi sedikit tentang definisi singkat dengan kelas. Yaitu kelas adalah tipe data reference dan termasuk user defined data type, di mana sebelum digunakan kelas harus didefinisikan terlebih dahulu, lalu menciptakan objek dari kelas tersebut untuk menggunakannya. Nah, jadi di sini contoh kelas, di sini ada beberapa kelas, yaitu kendaraan, manusia, hewan, tumbuhan, itu beberapa contoh kelas. Nah, di dalam kelas terdapat beberapa objek. Contohnya saya ambil contoh kendaraan. Kendaraan memiliki beberapa objek, yaitu sepeda, motor, mobil, pesawat, dan lain-lain. Saya ambil contoh hewan. Hewan, objek itu kelas hewan memiliki beberapa objek juga yang tentunya banyak. Yang saya tarik beberapa yaitu hewan ayam, ikan, kucing, ya, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita ke programnya. Di sini kita namescape class member dan di sini saya mengubah kelas program menjadi kelas rectangle. Oke. Oke, kita sini di bawah kurung kurawal kita private integer panjang. Nah, berarti di sini apabila kita memakai integer, berarti yang kita inputkan berarti bernilai angka. Oke, jangan lupa titik koma. Integer luas. Nah, berarti ketiganya ini memakai integer, berarti yang kita inputkan nanti adalah berupa angka. Ini juga termasuk, ini adalah class member atau class property. Nah, di sini kita ambil public void set property
integer A dan integer B. Oke. Kita lanjut. Buka kurung kawal dengan memiliki panjang A dan lebar B. Oke. Kita lanjutkan di bawah sini. Kita buka public void member ya. Get. Di sini kan di atas set property ya. Di sini get area yang lebih besar. Oke. Kita buka kolom-kolom di sini. Kita lihat. Nah, di sini kita menginputkan luas. Apabila tadi di atas panjang dan lebar, di sini kita menginputkan luasnya itu kita rumus luas yaitu panjang untuk mencari luas. Di sini panjang kali lebar. Di sini kita konsol right. Ini sudah ada ya. Berarti ini kita Ctrl X. Oke. Ctrl V. Nah, di sini kita ubah ya. Hello world ini bisa kita ubah barangkali yang berhubungan dengan yang kita codingkan, tapi bisa juga ini seumpamanya luas persegi panjang ya yang dicari. Oke. Nah, ini ada 0 Oke. Nah, sini udah kan kita ini sini kita buka kelas program. Buka kurung kawal. Nah, kita buka void main screen. Buka kurung siku. Oke. Sini kita buka kurung kawal lagi. Detail oke, dulu ya. Baik. Oke. Ini ada kesalahan. Oke, tambahkan G. Oke. No errors. Oke. Satu setup. Huruf kecilnya. Set property setup. Ini 12,6. Get area ya. Get area. Oke. Console read key. Nah, ada error ternyata. Oke, kita cek dulu. Yang error ini kita hilangkan saja ya.
menjalankan ini ada sudah ya. Oke, ini terlupa satu mana nih, kelas program string which is kelas program sudah tuh kita cek ini sudah habis waktu. Ini pasangan ini kayaknya adalah member function spesial dari setiap kelas. Ketika construction tidak mendefinisikan, maka akan secara langsung atau secara otomatis diciptakan oleh compiler. Nah, kita melanjutkan coding yang tadi, kita ubah saja dari ada beberapa codingan yang kita tinggal ubah. Oke. Jadi yang kita ubah adalah sini public void set property, kita ganti rectangle, oke, kita ganti rectangle dan console. Sini kita langsung console right line object rectangle dibuat. Jangan lupa titik koma. Sini public void get area, oke. Panjang lebar white line, oke. Kelas program static form misalnya alias di sini tiga dan oke, coba kita run. Di line 1 kami juga line 1 ya. Berarti kita nggak ada ini, kita hilangkan properti karena yang kelas tadi ada kan. Kelas member
Jadi konstruktor program resleting ini sebenarnya mempengaruhi isi dulu dong di sana namespace mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk coding construction-nya. Karena di laptop ini ada bermasalah sedikit kolot. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anita, Standbook F551-19068. Di sini saya akan menjelaskan akses modifier. Akses modifier adalah salah satu fitur penting dalam Object Oriented Programming atau OOP untuk melakukan data hiding. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengatur hak akses dari member kelas dan digunakan agar tidak sembarang perintah dapat mengakses atau tidak bisa diakses secara langsung. Ada 3 fitur pada tipe akses modifier. Yang pertama, public, yang kedua private, dan yang ketiga protected. Yang pertama, public. Public adalah label yang berfungsi untuk menentukan sifat akses ke semua member yang mengikutinya, sehingga memiliki sifat dapat diakses dari manapun. Dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri, dari anak kelas atau derived kelas, dan juga dari luar kelas. Ini adalah tampilan contoh codingan pada public. Kemudian, yang kedua, private. Private adalah label yang berfungsi untuk menentukan sifat akses ke semua member yang mengikutinya, menjadi memiliki sifat yang tidak dapat diakses dari manapun, kecuali melalui friend function dan dari dalam kelas itu sendiri. Contohnya seperti codingannya seperti ini. String model private dan string year private. Kemudian yang ketiga, protected. Protected adalah label yang berfungsi untuk menentukan sifat akses semua member yang mengikutinya, sehingga memiliki sifat yang tidak dapat diakses dari luar kelas, tapi masih dapat diakses dari dalam kelas maupun anak kelas atau derived kelas. Setelah penjelasan tadi, ini adalah codingan dari protected. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, Tambuk F551-19156. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inheritance. Inheritance merupakan salah satu yang paling penting dalam OOP atau Project Oriented Programming pada bahasa pemrograman C. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas menggunakan atau berdasarkan kelas yang lain. Kelas yang propertinya diwarisi oleh kelas yang lain disebut dengan basis kelas. Jadi untuk contoh pemrogramannya, dan ini adalah contoh pemrograman dari kelas tersebut. Oke, langsung ke pembahasan selanjutnya. Jadi untuk
pembahasan selanjutnya adalah polymorphisms. Merupakan suatu konsep dalam bahasa pemrograman yang mempunyai arti sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa suatu metode pada kelas dapat mempunyai beberapa implementasi yang berbeda. Pada polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang artinya mempunyai banyak bentuk. Dan untuk contoh pemrogramannya ini adalah suatu contoh pemrogramannya. Oke, langsung saja kita lihat. Mungkin itu yang saya dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi abstraksi. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail tertentu dan hanya menampilkan informasi penting kepada pengguna. Nah, kita akan lanjut ke kuningannya.
Ya, kita akan memeriksanya apakah jalan atau tidak. Ya, beginilah hasil program dari abstraksi itu sendiri. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke interface. Nah, adapun contoh programnya adalah sebagai berikut. Ya, kita akan coba jalankan apakah berjalan atau tidak. Nah, begini hasil programnya. Nah, dia kurang lebih seperti proses abstraksi sebelumnya. Jadi, mungkin cukup sekian dari saya. Bila kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.